Selamat datang semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web lanjutan, di mana pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang konsep variabel dan operator di dalam PHP. Langkah pertama yang perlu kita siapkan, jangan lupa sumnya kita aktifkan terlebih dahulu dan mengaktifkan dua modul Apache dan MySQL. Oke, selanjutnya kita buka editornya yaitu Notepad++. Ya, sudah terbuka di sini. Nah, untuk sekarang kita akan coba menerapkan konsep dari penggunaan deklarasi variabel, di mana yang namanya deklarasi variabel itu berarti kita langsung mendeklarasikan. Jadi bersifat konstanta ya, variabelnya langsung kita deklarasikan, bukan sebatas inputan biasa. Untuk inputan itu nanti, dan sekarang kita coba konsep yang paling sederhana dulu. Nah, jangan lupa tanda tanya diawali dengan PHP. Di akhir harus kita tutup menggunakan tanda tanya dan tutup. Nah, untuk membedakannya, di mana untuk variabel di sini ditandai dengan tanda sebuah dolar. A ini merupakan variabel, bebas variabelnya ya. Kita masukkan di sini angka 6. Berarti dia variabel A ini mengandung angka 6. Jadi kita langsung deklarasikan bahwa nilai A ini adalah 6. Seperti itu. Oke, kita coba simpan dulu. Jangan lupa untuk simpannya kita masuk ke folder sum, pilih htdoc. Nah, di sini yaitu yang kemarin pemrograman web. Nah, kita masuk ke dalam PHP. Oke, kita cari, ya ini dia. Kita gunakan di sini latihan operator. Oke, latihan operator, simpan. Ya, sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel yang selanjutnya, yaitu B. Ini untuk angkanya bisa opsional aja ya, atau bebas. Nggak harus sama, tinggal nanti sesuaikan saja. Yang penting konsepnya itu paham dan mengerti. Di sini kita masukkan X. Dolar lagi. Untuk Y di sini sama, kita samakan saja biar lebih mudah pemahamannya. Di sini ada V. V itu kita masukkan nilainya 10 dan ada satu lagi kita masukkan yaitu W. W di sini juga 10. Nah, berarti beberapa variabel di sini sudah kita deklarasikan secara langsung nilainya. Nah, untuk sekarang kita coba implementasi dari operator aritmatika. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Nanti konsepnya bagaimana untuk penulisannya. Oke, selanjutnya kita masukkan echo dulu ya. Echo kita buat tampilan yang sederhana dulu sebagai keterangan. Ya, kita masukkan di sini BR. Kita coba masukkan font face agar lebih oke tampilannya. Di sini kita masukkan misalkan Arial Arrow. Kemudian colornya misalkan blue. Terus ukuran fontnya itu kita masukkan 5 saja. Size nya kita masukkan 5. Kemudian tutup. Di sini kita berikan keterangan contoh penggunaan variabel. Jangan lupa di akhir kita harus tutup menggunakan slash font dan yang terakhir ada slash p. Di sini cukup kutip 2 dan titik koma. Oke, kita lanjutkan untuk deklarasi variabel yang pertama yaitu ada A dan B. Kita masukkan dulu di sini biar lebih rapi. Kita masukkan BR. Kemudian di sini nilai A adalah, maka nanti di sini akan dipanggil variabelnya. Misalkan untuk nilai A di sini itu kita masukkan dolar A. Oke, jadi sistemnya nanti si nilai A di sini akan membaca variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, bahwa nilai A itu adalah 6. Berarti nanti di sini akan menghasilkan 6. Oke, untuk selanjutnya kita copy saja. Untuk nilai yang kedua kita copy dan kita ganti menggunakan B. Nilai B itu di sini berarti harus disesuaikan juga menggunakan B. Nah, setelah sudah, maka kita buat konsep perumusannya. Jadi nanti apa saja yang bisa menghasilkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya.
Sebagai contoh, maka kita harus buat variabel baru yang belum ada di bagian paling atas. Sebagai contoh, kita akan menggunakan di sini variabel C. C itu merupakan operasi penjumlahan dari A ditambah penjumlahan dari B. Kemudian di sini titik koma. Nah, untuk selanjutnya ada D. Kita masukkan D. D itu merupakan operasi dari pengurangan A dikurang B. Dan seterusnya kita ada E. Itu E sama dengan dia operasi misalkan perkalian dulu. Di sini kita masukkan perkalian dengan $B. Oke, setelah E ada F. Yaitu pembagian ya untuk yang F di sini. A kita bagi menggunakan $B. Dan yang terakhir ada sisa pembagian, kita bisa gunakan mod atau persen di sini. Kita masukkan $G. Ini kita urutan aja ya dari alfabet ya, dari A B C D dan seterusnya. Kita gunakan yang itu saja biar lebih mudah. Jadi variabel di sini sifatnya bebas. Kita boleh masukkan nama, misalkan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Nah, biar lebih mudah di sini kita gunakan satu huruf saja. Jadi biar lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk persen di sini kita masukkan dolarnya itu yang pertama B dulu. Persentase di sini kita masukkan $A titik koma. Oke, kita masuk ke sini, kita copy dulu yang bagian atasnya. Kita copy, kita simpan di bagian bawah. Nah, untuk judulnya di sini contoh penggunaan operator aritmatika. Operator aritmatika dengan warna untuk membedakan kita gunakan warna merah. Ya, seperti itu. Untuk selanjutnya maka kita cukup buat seperti echo yang di sini. Kita tinggal panggil saja. Kita copy juga, kita paste. Di sini kita masukkan nilai A ditambah nilai B. Nilai B adalah dia menghasilkan, yaitu yang pertama adalah C. Oke, kita copy lagi biar lebih cepat proses mengetiknya. Yang kedua adalah kita buat dia menjadi kurang. Maka di sini kita tulis D. Lanjut lagi, ada perkalian. Di sini kita masukkan bintang, maka yaitu E. Dan seterusnya. Ini konsepnya secara terus-menerus ya, karena operator aritmatika itu ada 5 yang sudah kita deklarasikan tadi. Di sini ada pembagian. Kita bisa masukkan slash, yaitu F. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu nilai mod atau sisa dari pembagian. Di sini kita masukkan G. Oke, sudah kita buat ya untuk yang pertama operator aritmatika. Kita akan coba lihat hasilnya dulu. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa buka browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. Tergantung kebutuhan kalian. Jadi kalau misalkan gunakan browsernya itu Internet Explorer itu juga gak masalah. Oke, kita coba masukkan di sini. Jangan lupa untuk yang pertama ada localhost. Nah, di sini tadi nama foldernya ya yang kalian gunakan. Pemrograman web slash yang pertama tadi kita memberikan nama file adalah latihan operator. Latihan operator titik php. Kita lihat hasilnya. Oke, ini merupakan hasil yang tadi kita buat. Nah, di sini kita coba perbesar ya. Contoh penggunaan variabel. Nilai A adalah 6, nilai B adalah 8. Contoh penggunaan operator aritmatika. Jadi nilai A ditambah B, 6 tambah 8 itu hasilnya 14. Sedangkan A dikurang B itu hasilnya negatif 2. Benar ya? Untuk kali juga sama, pembagian juga sama, dan untuk juga sama. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman untuk penggunaan variabel. Nah, jadi ini langsung dideklarasikan ya bedanya ya. Nah, bagaimana dengan kondisi-kondisi yang lain? Nah, untuk kondisi yang lain mungkin kita akan masuk ke penambahan angka secara otomatis. Itu biasanya digunakan untuk pengulangan ataupun kondisi. Nah, ini akan konsep sederhananya akan kita coba jelaskan di sini agar kalian lebih paham ke depannya. Nah, untuk selanjutnya kita coba
tambahkan BR dulu. Kita tambahkan dulu untuk yang selanjutnya, echo yang selanjutnya kita simpan. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah penambahan increment ataupun pengurangan. Penggunaan operator kita di sini gunakan increment dan yaitu decrement. Decrement ini merupakan penambahan secara otomatis, menambah 1, ini merupakan pengurangan secara otomatis berkurang 1. Oke, selanjutnya kita masuk di sini. Konsepnya sama seperti tadi, kita copy saja bagian echo yang di bawahnya. Nah, kita buat nilai awalnya itu berapa untuk penjumlahannya. Nilai awal adalah, nah untuk nilai awalnya bagaimana? Kita akan menggunakan yang mana? Kita gunakan variabel yang X yang kedua di sini. X yang kedua di sini adalah 12, maka kita masukkan di sini yaitu X. Jadi angka pertama atau nilai awalnya itu adalah X. Untuk selanjutnya kita masukkan juga nilai penjumlahan dari X. Nilai plus X itu adalah kita buat di sini plus $X. Maka dia akan menambah 1 secara otomatis. Nah, kemudian untuk nilai akhirnya kita masukkan di sini juga. Ada nilai awal dan nilai akhir ya. Nilai akhir adalah kita langsung masukkan deklarasi atau buat dia secara langsung yaitu X juga. Oke, kita coba lihat hasilnya biar kita lebih paham konsep penggunaannya. Kita refresh. Oke, di sini ada contoh penggunaan operator. Jadi ada nilai awal itu 12, tadi yang kita deklarasikan di awal, paling awal. Nah, kemudian untuk nilai penambahan, dia ada 1 yang kita tambahkan, yaitu menjadi 13. Nah, untuk nilai akhirnya dia mengambil nilai X yang paling terbaru, yaitu nilai X yang kedua yang sudah ditambah, maka nilai akhirnya adalah 13. Oke, itu untuk penambahan ya, konsepnya seperti itu. Jadi dia akan menambah 1 secara terus-menerus. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengulangan. Nah, pengulangan di sini itu ada di bagian for atau di bagian while dan seterusnya. Oke, kita berikan keterangan dulu di sini biar lebih mudah. Nanti ada pengurangan dan penambahannya. Kita berikan keterangan. Ini merupakan pre-increment. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke post increment. Kita copy saja biar lebih mudah. Nah, berarti yang variabel yang kita gunakan adalah variabel yang Y. Tadi X sudah ya, maka kita gunakan yang Y. Nah, kita gunakan post increment. Post increment berarti dia akan menambahnya itu dari sebelah kanan. Tadi kan bedanya kalau X di sini kan di sebelah kiri ya. Nah, kita akan coba lihat perbedaannya. Nilai awal kita ganti menjadi Y, kemudian X-nya kita ganti Y, dan di akhir kita ganti Y. Oke, kita simpan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita refresh. Ya, ke bawah seperti itu. Oh, di sini masih X, maka kita harus rubah dulu. Ya, di sini dia. Nah, jadi sebenarnya konsepnya masih sama ya untuk penggunaannya. Jadi kalau kita rubah saja letak plusnya itu di sebelah kanan, maka ini kita pindahkan plusnya di sebelah kanan. Kita simpan dan kita refresh. Ya, lihat di sini nilai awalnya 12, untuk nilai plus adalah 12. Kemudian nilai akhirnya yaitu 13. Jadi dia mengambil nilai awalnya itu di post. Jadi sebelum bagian Y-nya itu kita mengambil yang pertama. Jadi untuk nilai akhir setelah di plus itu adalah 13. Oke, kita coba lanjut lagi ke bagian yang decrement dan increment. Kita coba copy dua-duanya biar lebih cepat. Kita copy. Paste di sini berarti bukan increment tapi decrement.
Ya, untuk bagian bawahnya juga kita rubah ke decrement. Oke, untuk variabel yang kita gunakan, maka kita gunakan V dan gunakan W di sana. Ini kurang. Kita gunakan W di sini juga kurang. Oke, kita gunakan V besar ya. Oke, kita coba sesuaikan variabelnya dulu. Oke, sudah cocok. Kita gunakan V juga di akhir V juga. Untuk ini kita gunakan W dan bagian bawahnya kita panggil variabel W. Tinggal kita rubah saja bagian plus-plusnya menggunakan strip 2 dan di akhir juga strip 2. Kita simpan dan kita refresh di bagian browsernya. Oke, ini dia pengaturannya. Jadi menyesuaikan berdasarkan kebutuhan. Dia akan mengambilnya dari sebelah sebelumnya atau sesudahnya. Itu konsep dari increment dan decrement. Itu merupakan operator ya. Oke, kita coba rapikan dulu biar lebih mudah melihatnya. Nanti setiap ini kita tambahkan echo BR. Oke, 1. Ini juga BR. 1 lagi di bagian post. Iya, coba echo biar lebih cepat. Kita gunakan echo saja biar nggak ada kesalahan ya. Oke, mungkin untuk warnanya kita bisa menyesuaikan. Tadi sudah biru, di sini red, maka di sini kita ganti misalkan yellow. Oke, kita simpan dan kita lihat hasil akhirnya akan seperti apa. Iya, ini dia contoh dari penggunaan variabel dan operator-operator. Untuk operator pada pembahasan ini ada operator sederhana, operator aritmatika, dan operator penambahan dan pengurangan. Nah, ini konsepnya bisa kalian coba pahami bagaimana pemahaman dari penggunaan operator dan variabelnya. Oke, mungkin nanti bisa diikuti ya dari atas, dari penggunaan variabel, kemudian pembahasan operatornya seperti apa. Nah, ini akan sangat berfungsi ketika sudah implementasi ke dalam penggunaan aplikasinya atau programnya. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Terima kasih.